Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penilaian berbasis kelas pada pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah. Ini adalah kutipan jurnal daripada Bapak Hasan Baharun, dosen Nurul Jadid Python Probolinggo. Saya sebagai pengkritisi binti Habibah Fathiyah, program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Malang. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu apa sih penilaian dan pengukuran itu. Jadi pengukuran merupakan kegiatan membandingkan sesuatu dengan satu ukuran, dan pengukuran ini bersifat kuantitatif. Apa sih maksudnya? Jadi kegiatan mengukur itu adalah proses atau kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Atau mungkin yang lebih sering kita ketemui, kuantitatif itu lebih identik dengan angka. Berbeda dengan penilaian. Kalau penilaian merupakan kegiatan guru dalam mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk, dan penilaian bersifat kualitatif. Nah, berbeda dengan pengukuran, kalau kualitatif ini lebih ke kualitas, kalau kuantitatif kuantitas. Kualitas seseorang atau siswa dalam belajar dilihat dari penilaian. Oke, setelah itu kita harus tahu apa saja unsur-unsur penilaian itu. Yang pertama ada objek yang mau dinilai atau dievaluasi. Misal seperti penilaian kompetensi dasar mata pelajaran. Jadi yang dinilai yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai-nilai, kebiasaan berpikir, yang pastinya setelah mereka menyelesaikan suatu aspek atau subjek mata pelajaran tertentu. Yang kedua ada alat pengukuran. Ini sebagai standar pengukuran atau perbandingan. Ini dapat berupa tes. Apa sih tes? Tes itu merupakan alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Tes ini banyak, seperti ada tes tulis, tes non tulis, observasi, wawancara, dan yang lainnya juga banyak. Setelah itu ada tujuan pelaksanaan. Tujuan utama dari penilaian berbasis kelas ini yaitu untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adanya hasil evaluasi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Setelah kita melakukan penilaian bersifat kualitatif maupun kuantitatif tadi, maka akan muncul hasil dari evaluasi dari penilaian tersebut. Setelah itu ada kegiatan evaluasi atau penilaian. Nah, dalam kegiatan evaluasi atau penilaian ini yaitu menginformasikan silabus mata pelajaran. Silabus adalah rencana pembelajaran untuk satu semester, di mana yang di dalamnya itu terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, sumber alat, atau apapun yang digunakan dalam evaluasi. Yang kedua, mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar itu tadi. Selanjutnya, mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian. Selanjutnya, melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, atau bentuk yang lainnya. Setelah itu, mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan dengan peserta didik, disertai balikan atau feedback komentar yang mendidik. Setelah itu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Dan yang terakhir, melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik serta deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi mutu. Nah, setelah itu kita ke tujuan penilaian.
Setelah saya sebutkan tadi tujuan penilaian, nah ini yang lebih rincinya lagi. Yang pertama yaitu memperoleh informasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas serta keefektifan belajar dalam mengembangkan pelajaran. Setelah kita melakukan penilaian, otomatis kita memperoleh informasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas serta keefektifan. Nah, setelah kita mengetahui tadi, kita bisa melakukan produksi yang lebih baik, yang lebih efektif belajarnya seperti apa. Nah, itu tujuan daripada penilaian. Yang kedua, memperoleh bahan feedback. Nah, feedback ini adalah balikan, meskipun itu dari siswa ke guru atau guru ke siswa. Dari siswa sendiri, mereka akan tahu kelemahan dan kelebihan mereka itu ada di mana. Nah, seperti itu. Yang ketiga, memperoleh informasi yang diperlukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran di sekolah. Setelah diadakannya penilaian, maka mereka, baik guru maupun murid, akan memperoleh informasi yang diperlukan untuk memperbaiki sejauh mana sih proses pembelajaran di sekolah, apakah lebih maju, apakah lebih mundur, gitu. Selanjutnya yaitu memperoleh informasi yang diperlukan untuk memperbaiki, menyempurnakan, serta mengembangkan program. Tujuan daripada penilaian di sini juga untuk mengembangkan program, gimana kedepannya untuk lebih baik lagi. Dan yang terakhir, mengetahui kesukaran-kesukaran apa yang dialami siswa selama belajar dan bagaimana sih mencari jalan keluarnya. Setelah kita mengadakan penilaian, kita akan tahu siswa ini lemahnya di mana. Apa sih hambatan yang terjadi saat kita melakukan proses belajar mengajar. Nah, kita setelah melakukan penilaian akan mencari jalan keluarnya. Prosedur pengadaan evaluasi. Nah, prosedur pengadaan evaluasi ini itu yang pertama, kita harus menentukan tujuan dari evaluasi tersebut. Tujuan dari yang sudah saya jelaskan, ada yang 5 tadi. Setelah itu ada pengumpulan data. Jadi maksudnya di sini itu dibagi menjadi beberapa sub langkah, seperti memeriksa hasil evaluasi, memberi kode atau skor. Maka data yang kita peroleh itu akan menjadi data mentah yang belum dapat memberikan gambaran yang jelas. Nah, setelah kita agar kita mendapatkan gambaran yang jelas, maka kode atau skor yang diperoleh tersebut harus dianalisa lebih lanjut. Nah, setelah kita mengumpulkan data, maka setelah itu menganalisa data. Teknik menganalisa atau mengolah ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu pengolahan secara statistik dan pengolahan bukan secara statistik. Yang terakhir ada penafsiran data. Maksudnya itu suatu pernyataan tentang hasil pengolahan data. Nah, ini adalah hasil akhir dari pengadaan evaluasi. Nah, setelah itu kita juga harus mengerti apa jenis-jenis evaluasi dalam pendidikan. Di Indonesia ini ada beberapa jenis evaluasi dalam pendidikan, contohnya seperti standar penilaian pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua ada penilaian pendidikan, adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Setelah itu ada ulangan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik
serta berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan peserta didik. Tapi yang dimaksud di sini tuh ulangan harian. Selanjutnya juga ada ulangan tengah semester. Itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 sampai 9 minggu kegiatan pembelajaran. Jadi, ulangan tengah semester ini diadakan pada tengah semester. Semisal satu semester 6 bulan, 3 bulan sekali mereka akan melakukan ujian atau ulangan tengah semester. Setelah itu ada ulangan akhir semester. Adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta di akhir semester. Nah, setelah kita mengadakan UTS atau ulangan tengah semester, maka juga ada ulangan akhir semester yang diadakan 1 semester sekali. Yang keenam, ulangan kenaikan kelas. Ulangan kenaikan kelas ini biasanya juga termasuk ulangan akhir semester, tapi dalam bentuk ulangan kenaikan kelas semester genap. Yang selanjutnya ada ujian sekolah atau madrasah. Kita juga pernah mengalami ujian sekolah atau madrasah. Kalau singkatannya sih US atau UM. Itu merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Biasanya mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional. Selanjutnya juga ada ujian nasional. Ujian nasional tuh biasanya terkenal dengan kata UN. Nah, UN ini adalah kegiatan pengukuran dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Setelah itu, ada kriteria ketuntasan minimal KKM. Adalah kriteria ketuntasan belajar atau KKB yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran, selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. Nah, kita beralih ke teknik penilaian pembelajaran berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas itu dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan data dan informasi tentang hasil belajar peserta didik untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Penilaian berbasis kelas ini tuh sangat penting kalau menurut saya, karena ini adalah suatu proses untuk menambah tingkatan pencapaian penguasaan peserta didik. Karena tanpa penilaian, kita akan sulit untuk menentukan bagaimana perkembangan atau proses tingkatan yang dilalui oleh murid tersebut. Setelah itu, tujuan yang dimaksud itu adalah standar kompetensi dasar dan indikator pencapaian belajar yang terdapat dalam kurikulum. Nah, di sini ada tujuan standar kompetensi. Standar kompetensi itu adalah suatu mata pelajaran yang berupa deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu. Kalau kompetensi dasar, penjabaran daripada standar kompetensi. Setelah itu ada indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku
yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, di sini saya akan juga memberikan contoh dari kompetensi dasar. Misalnya, mahasiswa mampu mengembangkan rancangan pembelajaran pada komponen pengembangan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, contoh dari indikator. Mahasiswi diharapkan dapat A. Mendeskripsikan konsep standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Menganalisis kompetensi dasar berdasarkan domainnya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, setelah itu ada unsur-unsur penilaian berbasis kelas. Nah, apa saja unsur-unsur dari penilaian berbasis kelas? Yang pertama yaitu penilaian prestasi belajar, yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian prestasi belajar serta peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sesuai dengan kompetensi kurikulum yang telah ditetapkan. Yang kedua ada penilaian kinerja, yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan keterampilan peserta didik melalui tes penampilan, contohnya seperti guru menyuruh siswa berpidato, melakukan eksperimen, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada penilaian alternatif atau alternative assessment, yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan sebagai alternatif di samping teknik penilaian yang lain. Artinya penilaian ini tuh enggak bergantung pada satu penilaian, satu bentuk saja, seperti tes tulis saja, tetapi juga seperti model lain, seperti penilaian portofolio juga bisa. Setelah itu ada penilaian autentik, yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik berupa kemampuan nyata, seperti sesuatu yang dibuat-buat atau yang hanya diperoleh di dalam kelas. Yang kelima yaitu penilaian portofolio atau portfolio assessment, yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi dan perkembangan peserta didik didasarkan kumpulan hasil kerja dari waktu ke waktu. Nah, setelah itu kita harus mengetahui domain apa saja dalam penilaian pembelajaran. Yang pertama ada domain kognitif. Domain kognitif ini lebih mudahnya lebih ke pemikiran siswa, mencakup kegiatan mental atau segala upaya yang menyangkut aktivitas otak. Nah, itu termasuk dalam ranah kognitif. Berbeda dengan psikomotorik. Nah, itu merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Contohnya seperti lari, melompat, melukis, menari, memukul, menyanyi, dan sebagainya. Berbeda lagi juga dengan ranah afektif. Kalau afektif itu lebih dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku, minat, sikap, emosi, dan juga nilai. Nah, kita ke sistem penilaian. Dalam sistem penilaian itu terdapat dua sistem, yaitu penilaian internal atau internal assessment dan penilaian eksternal atau external assessment. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan merupakan penilaian internal. Sedangkan penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan penilaian eksternal. Jadi kalau penilaian internal itu penilaian yang direncanakan dan dilakukan oleh guru itu sendiri, berlangsung dalam rangka penjaminan mutu. Kalau penilaian eksternal merupakan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengendali mutu seperti ujian nasional. Itu yang dari external assessment.
Setelah itu ada beberapa teknik penilaian. Yang pertama, tes, observasi, penugasan seseorang atau kelompok, dan bentuk-bentuk yang lain. Intinya, penilaian hasil belajar ini menggunakan berbagai teknik yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat pengembangan peserta didik tersebut. Yang kedua ada tes berupa tertulis, tes lisan, tes praktik, atau tes kinerja. Yang ketiga, teknik observasi atau pengamatan dilakukan sebagai pembelajaran berlangsung. Yang keempat, teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah atau proyek. Dan yang terakhir, ada instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik yang memenuhi persyaratan seperti substansi, merepresentasikan kompetensi yang dinilai, bahasanya harus bahasa yang baik dan benar, serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Oke. Setelah itu ada beberapa macam cara menilai. Apa saja dari macam-macam cara menilai? Oke. Yang pertama ada penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja seperti performance. Performance ini suatu pertunjukan yang dilakukan oleh siswa. Tentunya tugas dari guru. Yang kedua yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini biasanya dilakukan guru melalui pengamatan atau observasi. Yang ketiga ada penilaian tertulis, paper and pencil test. Ini lebih ke soal-soal seperti ujian. Yang selanjutnya ada penilaian kelas proyek. Ada penilaian produk. Penilaian produk yaitu guru menilai siswa tergantung pada produk apa yang dihasilkan oleh siswa tersebut. Setelah itu ada penilaian melalui kumpulan hasil kerja atau karya peserta didik portofolio seperti makalah atau artikel atau apapun. Nah, setelah itu ada penilaian diri. Kalau penilaian diri ini biasanya guru akan memberikan suatu tes tertulis benar atau salah, yaitu ada di penilaian diri. Contohnya seperti contoh soalnya itu apakah saya selalu sholat berjamaah. Nanti biasanya muridnya akan mencentang iya atau tidak atau kadang-kadang seperti itu. Setelah itu kita melangkah ke penilaian berbasis penilaian tindakan kelas. Nah, penilaian berbasis penelitian tindakan kelas itu yaitu suatu kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas praktek. Nah, yang dimaksud di sini itu maksudnya adalah penilaian berbasis kelas itu merupakan prinsip sasaran yang akurat dan konsisten tentang kompetensi atau hasil belajar siswa serta pernyataan yang jelas mengenai perkembangan dan kemajuan siswa. Yang lebih spesifiknya lagi, penilaian berbasis kelas ini dapat menggambarkan kompetensi, keterampilan, dan kemajuan siswa di dalam kelas. Setelah itu saya akan mengkritisi sedikit. Bukan mengkritisi sebenarnya. Lebih ke menambahkan atau memaparkan lebih jelas lagi. Apa sih penilaian berbasis kelas dan bagaimana? Nah, penilaian berbasis kelas merupakan prinsip sasaran yang akurat dan konsisten tentang kompetensi atau hasil belajar siswa, serta pernyataan yang jelas mengenai perkembangan dan kemajuan siswa
Maksudnya itu penilaian berbasis kelas dapat menggambarkan kompetensi, keterampilan, dan kemajuan siswa di dalam kelas. Salah satu komponen pokok dalam sistem pembelajaran pendidikan agama Islam itu adalah penilaian. Implikasinya atau khususnya pada pelajaran pendidikan agama Islam, maka harus dilakukan penilaian dalam setiap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam, itu pasti mengajarkan, membimbing, melatih peserta didik untuk berkeyakinan, ibadah, kajian keagamaan yang menuntut siswa untuk menerapkan dalam kehidupannya sebagai upaya mengembangkan dirinya melalui bidang studi PAI. Nah, untuk merealisasikan tujuan dan fungsi PAI tersebut, maka disusunlah kurikulum bidang studi yang relevan, metodologi pembelajaran yang bervariasi, sistem penilaian yang tepat. Dalam kritik kali ini, maka akan dibatasi tentang sistem penilaian, khususnya penilaian berbasis kelas saja. Oke. Mengapa kita harus melakukan penilaian berbasis kelas khususnya dalam pelajaran PAI? Jika penilaian berbasis kelas ini dilakukan dengan baik, maka hasilnya akan sangat bermanfaat untuk bagi semua pihak, terutama siswa, guru, dan masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti manfaat untuk siswa. Siswa dapat mendapat umpan balik atau feedback untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya, sehingga siswa tersebut akan muncul motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Selain itu, juga bermanfaat bagi guru. Hasil PBK atau penilaian berbasis kelas tersebut bermanfaat untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan program pembelajaran di kelas. Sementara untuk masyarakat, hasil PBK ini bermanfaat untuk memberikan informasi yang lebih komunikatif tentang keefektifan pembelajaran, sehingga mereka dapat meningkatkan partisipasinya lagi terhadap pendidikan. Nah, dalam penelitian berbasis kelas ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu dari penilaian acuan patokan atau PAP dan penilaian acuan norma. PAP sendiri itu suatu pendekatan penilaian yang menentukan berhasil tidaknya siswa berdasarkan pada suatu patokan atau kriteria tertentu. Contohnya, di sekolah X itu guru menentukan standar minimal yang harus dikuasai siswa dalam bidang studi PAI itu 65% misalnya. Nah, apabila murid tersebut belum menguasai atau tidak mencapai 65%, maka siswa tersebut harus diberikan pengajaran ulang seperti remedial teaching atau diberikan tugas tambahan tertulis seperti makalah, rangkuman, mengarang, tergantung kekurangan siswa itu apa. Setelah itu ada penilaian acuan norma atau PAN. Ini suatu pendekatan penilaian yang menentukan berhasil tidaknya siswa berdasarkan norma kelompok. Artinya, keberhasilan atau kedudukan siswa tersebut dibandingkan dengan kelompoknya. Misalnya skor mentah. Skor mentah tertinggi dari tes sumatif PAI adalah 50 misalnya. Maka siswa yang memperoleh skor mentah 50 besar kemungkinan memperoleh nilai tertinggi, sekalipun skor mentah tersebut jika dibandingkan dengan standar minimal dalam PAP jauh berbeda. Oleh sebab itu, pendekatan PAN lebih sulit untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Itu dari segi pendekatan. Ada juga dari penerapan PBK dalam bidang studi PAI. Ada bentuk dan alat penilaian. Bentuk dan alat penilaian dalam bidang studi PAI. Dalam penilaian tersebut,
bentuk dan alat penilaian dalam bidang studi PA itu juga harus diperhatikan, seperti tes, maunya tes tertulis atau yang tidak tertulis, maunya yang observasi atau wawancara atau apa, itu tergantung dengan kondisi masyarakat kelas. Yang kedua, pengambilan keputusan hasil belajar siswa. Nah, biasanya di sini akan ada rapat dari berbagai guru untuk menentukan apakah murid tersebut naik kelas atau enggak, nilainya sudah bagus apa belum. Nah, itu di pengambilan keputusan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir ada pelaporan. Nah, pelaporan di sini mengaitkan mengikut sertakan orang tua, wali dari murid tersebut, guru dan juga murid. Pelaporan di sini akan melaporkan bagaimana perkembangan peserta didik selama 1 semester. Itu biasanya dilakukan pada tahap pelaporan. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam video ini banyak sekali gangguan. Entah itu suara-suara yang mengganggu atau apapun. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.